Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, baca berita di balik berita. Masih terus bersama kami. Saya Hersy Beno Arif. Dan saya Egi Beta senang sekali menjumpai Ya, teman-teman semuanya juga hari ya, ini. ya, saya senang lihat perkembangan di tanah air karena ternyata Hmm. meskipun melihat rupiah itu terus naik dan masih ternyata banyak yang optimis gitu ya Mbak Agi ya. Tapi optimisnya ini yang saya kadang-kadang netizen kelakuannya ya. Optimis tembus sampai 20.000. Ini kan. Mari kita bahas ya. Soal ini sebenarnya kan sudah sering berapa kali Pak sejumlah ekonom ya. Ekonomi Ya. independen ya sebenarnya Mas Antoni Budiawan, Awalil dan sebagainya gitu memprediksi terutama Mas Antoni Budiawan memprediksi bisa tembus 20.000 dan juga memang kalau kita lihat persoalannya kan sekarang ini ada persoalan dalam negeri dan domestik dan juga ada persoalan Mhm. internasional. Ada faktor Mhm. yang bisa kita kendalikan sesungguhnya, tapi ada faktor Mhm. yang tidak bisa kita kendalikan. Itu saya kira situasinya seperti itu sekarang ya, Mbak Agi ya. Iya, betul Mas Hersu. Jadi situasinya memang sudah makin memburuk begitu. Dan kita tahu pada hari Senin pada pembukaan kita kan libur dari hari apa tuh ya? Udah berhari-hari kita libur kan. Dan orang menunggu-nunggu hari Senin ini akan seperti apa. Dan ternyata memang betul rupiah melemah drastis Mas Hersu. Dan kemudian juga indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia itu juga anjlok. Hmm. Walaupun kemudian ditutup lebih menguat begitu, tapi rupiah ini bahkan di bank sudah dijual di atas harga 17.800 Mhm, itu mhm, per dolar. mhm. Walaupun untuk bank-bank nasional itu masih tetap bertahan di bawah harga 16.700. Tapi bank-bank tujuh asing belas begitu yang ribu enam ratus beroperasi maksudnya, bukan 16.000. ya. Eh, 17.000, maaf, tujuh belas ya, ribu 700 di ya. bawah itu. Sementara kalau bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia ini sudah mereka semakin eh, eh, apa namanya makin panjang gitu ya antara harga jual dan harga beli di bank tersebut gitu. Sehingga sudah dijual di atas 17.800. Coba kita lihat. Ini kembali berkali-kali ya ditulis sebagai judul adalah rupiah ditutup bla bla emang ditutup sebesar 17.656 dan lagi-lagi kalimat berikutnya adalah terlemah sepanjang sejarah. Ya, Padahal sudah sejak beberapa pekan yang lalu itu terus yang dinarasikan ya, terlemah ya. sepanjang sejarah. Ya, Karena terus melemah dan terus ya, melemah karena begitu. di eranya Pak Habibie kan pernah sampai 16.600-an ya waktu itu ya Mbak Agi ya. Betul. Ya, Iya. 16.800 kalau tidak salah begitu. Tapi kan Iya, 16.800 ya. 800 ya, tapi kan kemudian Hmm. berhasil dalam waktu singkat turun menjadi sekitar 6.500-an pada waktu itu. Nah, Betul. sekarang kelihatannya indikator-indikator itu tidak menunjukkan seperti itu dan pemerintah terus menunjukkan optimismenya seperti itu kan. Kemarin Pak Prabowo juga bicara soal orang desa tidak pakai dolar dan sebagainya. Sebenarnya orang kota juga tidak pakai dolar, tapi problemnya kan banyak komoditi yang kita konsumsi, ya terutama yang dari impor dan masih banyak sekali kita impor kan termasuk bahan pangan juga kan kita masih ya Mbak Agi seperti soalnya tahu misalnya kedelai dan sebagainya kan juga masih impor itu kan sangat terpengaruh oleh harga oleh kurs dolar begitu ya Mbak Agi. Sangat-sangat Mas Hersu. Jadi itu menjadi blunder yang terbesar saya rasa ya yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Bahkan kemudian pernyataan tersebut itu dibandingkan dengan pernyataan dari Habibie dan pernyataan dari SBY ketika Mhm. pada masa-masa akhir pemerintahannya tahun 2014 juga rupiah sempat anjlok. Tapi keduanya menyikapi dengan cara yang berbeda. Eh, Habibie misalnya dalam wawancara yang sekarang sedang populer diputar lagi oleh netizen di berbagai platform media sosial itu pada saat diwawancara di Metro TV oleh Najwa Shihab dan kemudian dia rela untuk mengorbankan industri pesawat terbangnya gitu yang memang berbiaya tinggi demi untuk menyelamatkan fiskal Indonesia, demi untuk menyelamatkan atau memangkas inflasi secara besar-besaran, untuk menyelamatkan rupiah supaya tidak makin anjlok walaupun dia sempat diejek juga oleh Lee Kuan Yew ketika itu Perdana Menteri Singapura ya karena industri pesawat kita kan memang apa namanya ketika itu padahal bisa sangat maju begitu Mas Hersu. Ketika Bapak menjadi presiden pun, itu tidak Bapak cabut lagi, Bapak biarkan saja industri itu ditutup, padahal ada kekuasaan tertinggi seorang pendahulu industri Iya, ini. itu yang mereka nantikan. Kalau andai kata saya laksanakan itu, he's only an airplane maker. He can never make Indonesia.
Dia itu yang mereka isunya tunggu. Saya akan menghadapi inflasi tinggi, suku bunga tinggi, nilai rupiah anjlok hanya 20% dari nilainya. Yang tadi hanya sudah melampaui 16.000 mau ke 20.000. Negara tetangga, saya sebut aja namanya Lee Kuan Yew. Dia mengatakan apa? Kalau Habib pakai, wah akan melampaui 20.000. Orang antre, makanan kurang, PHK banyak. Itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu. Saya dahulukan ini dulu. Jadi saya ngalah untuk menang. Yang menang itu siapa? Rakyat. But the fact is, we are coming out of this problem. And if we come out, we even better than before. Because we are going to learn from our mistakes and also from others' mistakes. And the best thing is to convince that you have to change if you have to face that problem and if you have to solve it. And indeed, time is money. And because of that, we are not allowed to waste our time. I think it will take 2 to 3 years up until we are back again in full speed. But the most important thing is that we have in the next weeks or next months to come out from the from the minimum. We are just coming back now, and I think the Indonesian government has commit themselves to bring it back. But of course, without ignoring the existing Indonesian constitution. Otherwise, we cannot bring it back at all costs and get a social, political instability. It's bad. Dan itu menjadi viral lagi, begitu juga dengan sikap SBY yang ketika itu berterus terang kepada rakyat dengan mengatakan bahwa kita harus bersatu, kita harus bersama-sama menghadapi ini. Hari-hari ke depan, tahun ini dan tahun depan itu bukan akan mengalami masa sulit dan tidak mudah bagi kita semua. Kita akan memangkas impor-impor kita akan menggenjot ekspor kita dan sebagainya. Jadi SBY mengakui bahwa pada saat itu rupiah sedang turun, sedang anjlok. Jadi ini berbahaya untuk ekonomi Indonesia dan dia paparkan itu. Dan bad news-nya, rupiah melemah. Saya duga kita akan memiliki new equilibrium, normal baru. Berapa ya biar kita lihat nanti yang pas untuk keseluruhan ekonomi kita. Harga saham melemah, ini juga bad news. Defisit neraca berjalan relatif tinggi. Perdagangan kita juga mengalami defisit. Kita sudah keluarkan policy untuk mengurangi impor, mendorong ekspor dengan sejumlah insentif dan fiscal policy. Kesimpulan dari situasi ekonomi kita dan dunia, ekonomi Indonesia tahun ini dan tahun depan tidak mudah. Saya lebih baik bicara seperti itu daripada suka mengalirkan angin surga. Dan itu menjadi rame lagi juga sekarang diputar dan dibandingkan dengan pernyataan dari Prabowo yang menghadapi turunnya rupiah yang dikatakan oleh berbagai media, tidak hanya media Indonesia, media-media asing berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris juga mengatakan bahwa rupiah menjadi mata uang yang terlemah di kawasan. Jika dibandingkan dengan baht Thailand misalnya malah justru menguat, apalagi kalau dibandingkan dengan yuan Cina. Saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke.
Yang lain juga ada yang melemah, tapi tidak seterpuruk mata uang rupiahnya Indonesia. Dan ini memasuki kawasan daerah merah lah kurang lebih begitu ya. Dikhawatirkan anjloknya juga tidak main-main begitu Mas Hersu. Nah, dikhawatirkan ini akan terus tergelincir melewati angka psikologis baru yaitu 18.000. Sesudah melewati 18.000 maka akan ke 19.000 dan 20.000. Bahkan kalau ekonom seperti Ferry Latuhihin dia mengatakan bahkan sesudah 20.000 bisa terus tergelincir ke 25.000 begitu. Serem Nah, kalau di dong. Jangan sampai ya dong ya Mbak Agi ya. memang jangan sampai, Hmm. tapi itu kemungkinan itu harus harus sudah dipikirkan dari sekarang. Karena Yes. kalau ketika itu Habibie memangkas proyek pesawatnya yang Jadi menghabiskan, kebanggaan dia lah itu ya, jadi kebanggaan dan sebenarnya kebanggaan iya, bangsa itu waktu itu sebenarnya ya. iya, dan dia sebagai presiden bisa saja dia memutuskan itu tetap Hmm. Jalan. anggarannya Hmm. tetap terfokus ke sana begitu, tetap berlanjut. Hmm. Tapi dia bersedia egonya diturunkan demi rakyat Indonesia. Hmm. Tapi saat ini yang disorot Mas Hersu, yang sangat-sangat disorot adalah eh, proyek strategis nasional MBG PSN, sebagai PSN, MBG, Koperasi Desa Merah Putih dan juga sekolah rakyat. Mungkin sekolah rakyat tidak terlalu bermasalah seperti MBG karena besarannya terpaut jauh begitu. Tapi kasus-kasus netizen ini kan banyak seperti misalnya kasus dugaan korupsi begitu, anggaran untuk sepatu untuk anak-anak di Bayang. sekolah yang Iya ya. 700.000 itu. Ya 27 miliar totalnya ya. Betul, itu Iya. tidak terlalu besar mungkin bagi anggaran Ya. secara keseluruhan anggaran Walaupun nasional. itu juga dikritisi oleh netizen yang disebut oleh Pak Saifullah Yusuf, katanya ada yang tukang goreng isu. Gitu ya. Ya, dan kemudian ada dua. Tapi kalaupun dia mengatakan demikian, kenyataannya ada dua pejabat di Ya. Kemensos yang Ya. berkaitan dengan pengadaan sepatu tersebut yang kemudian disingkirkan begitu. Ini kan artinya Dinonaktifkan. memang ada Ya. masalah di dalam. Ya Nah, dinonaktifkan, dia sempat lapor ke KPK juga ya akhirnya ya. betul. Ya. Dan jadi masalah ini Mas Hersu, apakah Pak Prabowo akan merestrukturisasi atau meninjau kembali proyek MBG yang Ya. memang dananya luar biasa, begitu juga dengan Koperasi Desa Merah Putih, kita tidak tahu karena ini sudah terlalu yang sudah berjalan terlalu luas begitu, yang melibatkan berbagai pihak, yang pasti juga akan membuat mereka yang sudah menginvestasikan di situ juga Iya. bertanya-tanya. Tapi Ya. ya bagaimana kondisi nasional memang seperti ini begitu. Iya. Kan sejak awal sebenarnya posisi kita terhadap MBG itu kita tidak langsung menentang ya Mbak Agi. Itu programnya memang bagus, cuma memang kemudian sasarannya yang mesti dipertajamkan pada waktu itu gitu, dengan begitu anggarannya bisa dihemat. Kan itu ya Mbak Agi, positioning kita sejak Betul. awal seperti itu ya. Paham. Iya. Oke. Dan ini Mas Hersu, tadi Mas Hersu mengatakan bahwa pernyataan Pak Prabowo soal rupiah begitu, ini petani kan juga membuat tempe, tahu misalnya, atau pengrajin ya UKM, dan itu adalah impor. Sebenarnya jauh lebih besar dari itu. Ada memang yang kemudian ya kita lihat buzzer pemerintah atau pendukung Prabowo dan sebagainya hanya untuk membalikkan narasi, karena ini memang sedang rame betul narasi Pak Prabowo tersebut. Dan saya rasa ini akan berlangsung cukup panjang ya, karena menghentak betul seorang presiden menanggapi jatuhnya rupiah dengan cara seperti itu. Juga mengatakan bahwa orang-orang rakyat begitu, rakyat kebanyakan orang desa kan juga tidak main saham dan sebagainya. Dan coba kita lihat di sini, selain tadi Mas Hersu mengatakan soal harga kedelai yang impor, banyak sekali Mas Hersu. Coba bayangkan, untuk pupuk non subsidi saja, lain dengan yang subsidi. Yang subsidi pun pemerintah akan mengeluarkan subsidi yang besar sekali begitu. Nah, pupuk non subsidi, bahan baku pupuk seperti kalium dan fosfat, dan pupuk majemuk yang sebagian besar diimpor menggunakan dolar Amerika, itu harganya pasti langsung naik. Itu non subsidi soalnya. Dan banyak sekali petani itu yang tidak masuk dalam kelompok pupuk
penerima pupuk subsidi. Jadi kan memang data kita juga masih terus diperbaiki begitu. Dan selain itu pestisida dan obat pertanian, bahan aktif untuk herbisida, insektisida, fungisida itu semuanya tergantung kepada impor. Dan kemudian bahan bakar minyak, ya solar digunakan untuk mengoperasikan traktor, mesin pompa air, mengangkut hasil panen, itu mengikuti harga minyak dunia juga. Selain itu, misalnya suku cadang mesin pertanian, spare part untuk alat seperti traktor tangan, mesin perontok padi misalnya, atau mesin penggilingan, itu masih merupakan produk impor. Banyak yang merupakan produk impor. Padahal itu sudah mulai dibikin juga alat-alat teknis seperti itu di Alsintan seperti itu oleh apa namanya pengrajin kita. Benih hibrida. Beberapa jenis benih unggul seperti jagung, sayuran hibrida itu juga masih produk impor dan harganya disesuaikan dengan kurs dolar walaupun kita impornya misalnya dari Thailand. Tetap saja kita impornya biasanya dengan kurs dolar. Nah, harga plastik ini sudah melambung di atas 50%. Berbagai produk itu bukan dibungkus dengan daun pisang atau dengan kertas. Kebanyakan memang dibungkus dengan plastik. Dan Ya. kita tahu kebutuhan plastik. Plastik dibuat dengan bahan kimia. Bahan kimianya sudah melonjak. Ketika itu diolah, plastiknya pun ikut melonjak begitu. Bahkan sampai kalau setahu saya ya untuk bantuan dari pemerintah kepada bantuan yang berisi sembako misalnya itu sempat terhenti loh Mas Hersu di BUMN karena ketiadaan plastik ini begitu. Pengadaan untuk plastiknya masih terus diadakan padahal biasanya itu lancar begitu ya continuously. Nah, sekarang itu tersendat-sendat karena bahan baku plastik yang melonjak tinggi ini begitu. Ya. Jadi jangan terlalu memandang itu terlalu sederhana. Orang desa tidak memakai dolar. Kita semua memakai dolar. Dolar Ya. dalam bentuk rupiah. Rupiahnya jatuh. Kan gitu. Ya, saya kira tadi yang Mbak Agi sampaikan apa yang dilakukan kan kita bolak-balik sebenarnya ngomong ya Mbak Agi bahwa bangsa ini sebenarnya kalau diajak ngomong ya secara terbuka ngomong baik-baik dan kemudian presiden sebagai solidarity maker gitu ya Mbak Agi itu bisa kok bangsa ini kan kita bangsa ini udah terlatih kalau untuk menghadapi penderitaan kan begitu ya Mbak Agi ya. Nah, jadi mungkin yang beginilah saya ingin mengubah pendekatan ya Mbak Agi. Kalau kita lihat di media sosial kan kemarahan luar biasa begitu ya Mbak Agi. Saya kira kita nggak perlu nambahin kemarahan itu, tapi kita justru mendorong kita mari ayo kita daripada kita mengutuk kegelapan kita mulai menyalakan lilin lah gitu ya Mbak Agi. Dan sambil dengan cara begitu kita terus mengkritisi pemerintahan, tapi tidak sekedar kayak seperti dibilang oleh Mensos Saifullah Yusuf goreng-goreng isu. Kita tidak, kita sebagai wartawan fungsi kita memang sebagai kontrol dari pemerintah ketika sekarang ini lembaga-lembaga yang harusnya menjadi check and balance seperti DPR nggak berjalan ya kita melakukan semacam itu dan hal yang sama kan banyak dilakukan oleh teman-teman yang aktif di media sosial begitu ya Mbak Agi. Jadi yang di media sosial tidak semuanya tukang goreng isu. Kita tidak menafikan ada realitas semacam itu ada, tapi ya masih banyak yang sebenarnya dengan suara yang cukup bagus. Kayak kemarin misalnya soal Watchdog yang memutar film potong babi di Papua dan sebagainya. Pesta babi, ya. Pesta babi kan kontroversi. Untung masih banyak juga pejabat-pejabat publik seperti Natalia Spigai. Ini kebetulan sahabat kita yang Mbak Agi yang suaranya berbeda. Yusril Issa Mahendra juga menyatakan berbeda. Nah maksud saya seperti itu mestinya komunikasinya itu. Jadi enak gitu loh. Kita tahu kok situasi sulit. Bahwa yang sulit bukan hanya kita sendiri, iya. Tetapi kan begini, kalau kita mengibaratkan orang seperti sakit COVID dulu gitu ya Mbak Agi. Sampai semua orang banyak terkena COVID. Tapi orang yang punya komorbid, artinya punya penyakit bawaan dari tubuhnya, dia yang akan rentan. Nah posisi kita itu banyak komorbidnya. Kan begitu itu yang terjadi. Jadi nggak bisa kita dianggapkan, COVID aman lah COVID aja. Nah kalau kita punya komorbid ya nggak ada yang aman buat kita. Saya kira dalam situasi Indonesia sekarang berkaitan dengan geopolitik global kan kita punya komorbid gitu ya. Lebih baik ngomong dong gitu ya. Ini loh kita ini punya penyakit seperti ini. Harus ya, kita yang cegah yang begini, yang langkah-langkah kita seperti ini, pakai masker, jangan keluyuran di jalan. Kalau kita sekarang misalnya kurangi anggaran, apa gitu mari. Kan itu yang mesti kita omongin kan harusnya ya Mbak Agi ya. Iya ya, betul. Seharusnya seperti itu. Toh
ekonomi memburuk, utang bertumpuk sampai hampir 10.000 triliun, Hmm. itu tidak dibuat oleh Prabowo. Itu Ya. kan warisan dari Hmm. rezim yang sebelumnya. Hmm. Tapi yang disayangkan oleh masyarakat saat ini, ketika Prabowo menerima warisan yang beberapa fundamental ekonomi yang buruk tersebut, bukannya memprioritaskan untuk memperbaiki itu lebih dulu, tapi malah Ya. justru jor-joran mengeluarkan Ya. anggaran Hmm. untuk sesuatu yang masih baru tanpa kajian yang teliti. Begitu. Hmm. Jadi ini yang kemudian menjadi protes keras di masa pemerintahan Prabowo yang belum ada 2 tahun ini. Nah, Itu baik. kurang lebih. Saya dalam Nah, beberapa hari terakhir ini banyak ketemu orang di kalangan pemerintahan gitu. Sebenarnya mereka sendiri juga mempunyai kekhawatiran yang sama begitu ya. Jadi mereka mungkin bahkan mereka nanya kepada saya, oke apa kira-kira pemikirannya Mas Heru dalam soal seperti ini. Ya, saya selalu menyatakan seperti itu. Misalnya kayak MBG, kita tuh dorong itu untuk lebih difokuskan, kan begitu ya Mbak Agi? betul. Difokuskan kepada mereka yang memang betul-betul membutuhkan, tidak semua seperti itu. Bahkan saya tahu, saya nggak akan sebutkan nama pejabatnya ya. Ada seorang pejabat yang melakukan simulasi dengan anggaran sendiri gitu Mbak Agi. Dia melakukan Mhm. simulasi, kemudian dia melakukan langsung biaya ke sekolah-sekolah langsung dan katanya hasilnya sangat bagus gitu. Cuman mungkin ini perlu waktu lah mengkomunikasikan pada Pak Presiden atau mungkin mereka tidak enak bicara dengan Presiden. Mudah-mudahan kalau Presiden dengar kita bicara itu dengar Pak, banyak kok anggota-anggota di kabinet Bapak yang sebenarnya mereka tidak hanya sekedar muji-muji Bapak, sekedar menyatakan apapun yang Bapak katakan iya gitu. Tapi kelihatannya mereka agak kesulitan loh ngomong pada Bapak gitu. Bagaimana nih kalau mulai lebih dibuka komunikasi semacam itu? Lebih banyak mendengar kita juga yang dari kalangan internal. Saya bahkan ngomong kepada si pejabat itu. Saya setuju soal itu. Karena apa? Karena begini, kita ini kan udah hidup dalam satu perahu besar. Kita ini bagian penumpang. Anda semua itu ada yang jadi nakoda, Pak Prabowo jadi nakodanya. Yang lain itu adalah awak kapalnya dan sebagainya kan begitu Mbak Agi ya. Tapi Mhm. kalau terjadi kapal itu karam, kita juga ikut karam kan begitu ya Mbak Agi. Makanya ya kita harus terus menyuarakan semacam ini. Please bukan kita pengen nyinyir pada Pak Prabowo bukan gitu. Dan saya mesti mengingatkan kan beberapa waktu lalu ketika saya bertemu dengan Presiden Prabowo juga saya menyatakan pada beliau, Bapak jangan please Bapak jangan baper kalau saya mengkritik Bapak kan begitu. Saya bukan tipikal orang yang semua yang Bapak lakukan salah kritik enggak. Tapi saya bukan tipikal juga orang semua menyatakan semua yang Bapak lakukan itu benar. Itu yang mestinya seperti itu kan Mbak Agi. Posisi kita kan seperti itu kan ya Mbak. Betul, posisinya seperti itu Ya, dan lebih terbuka seperti halnya ketika Pak Prabowo masih belum menjabat. ya, Karena sekarang sepertinya Pak Prabowo ini sulit sekali dijangkau dan ya, sebagian orang publik bahkan menilai dan ini sangat saya sayangkan ya Mas Hersu terhadap kondisi saat ini dengan begitu banyak juru bicaranya Pak Prabowo. Tapi mereka lalu membandingkan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi dulu sangat mudah berkomunikasi. hmm. Walaupun mungkin isi komunikasinya banyak Ya, pelintiran, ya, banyak ya, bohong, ya, apa ya, begitu ya, ya. ya, 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 Dia setidaknya ya, terjangkau. Sementara yes, kalau Prabowo ini itu begitu sulit untuk dijangkau dan untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh masyarakat, oleh ya, rakyat, ya. gitu. Ya bahkan Pak Amin Rais kemarin yang mengkritik keras Pak Prabowo pun kemudian kan Pak Amin Rais juga menyatakan kami tidak ingin sebenarnya menjatuhkan presiden itu bahkan Gibran kata dia sebutkan presiden wakil presiden karena itu bukan nanti akan menjadi tradisi yang tidak baik bagi demokrasi. Jadi kalau kata Pak Amin kemarin kan bahwa harusnya oke, presiden apapun kita dukung terus sampai akhir pemerintahan dan kemudian kalau enggak ya nggak kita pilih lagi itu aja itu sebenarnya proses demokrasi itu. Jadi Ada sebenarnya Pak Amin Rais Mas Hersu mengatakan yang lebih jelas lagi baru apa? saja. Ya. Dia mengatakan nama saya lenyap dalam memori Prabowo. Nah itu Nama padahal saya lenyap dalam memori Prabowo, padahal padahal ini mereka sohib. begitu. Ini sohib Sohib. ini sohib. Pak Prabowo banyak bantu Pak Amin, sebaliknya Pak Amin juga banyak bantu Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo Ya, orang dan seperti PAN Pak dulu ya kan selalu mendukung ya Prabowo ya. ya. Ya Pak Amin Pak Prabowo orang seperti Pak Amin dirangkul lagi lah, dikasih saluran akses pembicaraannya. Kalimatnya Pak Amin memang sangat pedas, tapi saya tahu dalam hatinya dia mencintai Pak Prabowo. Itu saya tahu betul itu. Saya dengar dari lingkungannya seperti itu yang terjadi dan banyak orang sebenarnya juga
seperti itu, merindukan Pak Prabowo dulu yang ketika punya gagasan besar tentang bangsa ini, tentang paradok Indonesia dan sebagainya, gitu kan. Indonesia menang. Ya, Indonesia menang dan sebagainya. Oke, Mbak Agi, kira-kira kita akhiri perbincangan kita kali ini, kita lanjutkan lagi dalam episode berikutnya ya, Mbak Agi ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Waalaikumsalam warahmatullahi salam akal wabarakatuh. sehat. Salam akal sehat.